siap gerak. Sebelum kita pembelajaran berdoa mulai. Yeah.
Oke, gimana perasaannya? Fresh tidak? Pembelajaran belajar fisika, matematika, ketika kita habis nyanyikan lagu akan nyanyi kampung, kira-kira perasaannya apa? Apa ya? Kita kan datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Oke, ibu cek hadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ayu ya. Mana Ayu? Kita doakan sama-sama ya, semoga Ayu bisa lekas sembuh. Nah, baiklah. Siapa yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Cerpen, Bu. Ibu kemarin kan ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan menulis cerpen. Kita akan menulis cerpen. Kita akan melihat tujuan pelajaran kita hari ini ya. Mari kita lihat dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu mampu menulis cerpen dengan tema yang diambil dalam kebudayaan daerah masing-masing sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Ya, bisa nggak tuh nanti kira-kira? Sudah terpikirkan belum kebudayaan di daerah masing-masing? Sudah. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya kita lihat penilaiannya. Kira-kira dari menulis teks cerpen itu apa yang akan dinilai? Nah, yang pertama yang akan dinilai itu adalah bagian judul, penyajian awal cerita, dan juga penyajian akhir cerita. Kalau misalnya anak-anak ibu menyampaikan judul dengan unik karena pilihan kata yang indah ataupun menarik minat membaca dan juga mencerminkan isi cerita, maka anak-anak ibu bisa memenuhi 3 deskripsi. Nilainya 4. Nah, itu ya. Nah, untuk penyajian awal cerita, kalau anak-anak ibu bisa mendeskripsikan tokoh secara menarik, nanti misalnya tokohnya si Badu. Si Badu ini dijadikan menarik dalam cerpen yang anak-anak ibu tulis. Nah, ketiga indikator atau deskripsi ini terpenuhi, maka nanti nilainya menjadi 4. Nah, kalau misalnya 3, anggaplah yang ini tidak terdeskripsikan, hanya yang 2 itu saja, maka nilainya 3. Begitu seterusnya. Paham? Paham. Oke. Ya. Tapi sebelumnya ibu akan menampilkan lagi sebuah video. Video ini adalah salah satu tradisi ataupun kesenian ataupun sastra khas dari Minangkabau. Nah, untuk apa ibu menayangkan video ini? Tujuannya lagi-lagi agar anak-anak ibu bisa melestarikan kebudayaan Minangkabau. Ada yang belum pernah mendengar Kaba? Ada? Nah, ada itu makanya. Berarti sekarang Kaba ataupun budaya Minangkabau ini hampir terkikis. Nah, tujuan ibu menyampaikan Kaba ini atau memperlihatkan Kaba ini kepada anak-anak ibu adalah agar kebudayaan kita ini tetap bisa dilestarikan. Sayang tidak, anak kita nanti tidak tahu apa itu Kaba, ya kan? Iya. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah Kaba. Apa judulnya? Hikayat Cindul Mato. Hikayat Cindul Mato. Nanti sama-sama kita dengarkan ya.
Silakan. Aplaus dulu untuk Kariska. Kariska. Baik, saya akan menceritakan apa yang tentang video tadi. Video tadi menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Cinduamato. Pemuda ini merupakan seorang pengawal yang tampan dan setia. Dia merupakan pengawal dari Putri Runduk. Jadi suatu ketika ada seorang raja dari Sungai Niang dia mau melamar Putri Runduk ini, Bu. Namun raja dari ayah dari Putri Runduk ini tidak menerima lamaran tersebut. Jadi raja muda ini dia marah karena lamarannya ditolak. Jadi karena si Cinduamato ini ternyata Cinduamato ini memiliki perasaan kepada Putri Runduk, Bu. Jadi dia berjuang mati-matian untuk membela negerinya, yaitu negeri Pangkaljuang. Jadi si Cinduamato ini menang dan dia diberi penghargaan oleh raja dari Putri Runduk ini, Bu. Namun walaupun dia telah memiliki pangkat, dia tidak menyatakan perasaannya kepada Cinduamato, Bu, karena dia merasa dia lebih baik menjadi pengawal Cinduamato saja. Itu, Bu. Oke, itu dia cerita singkat dari kisah Cinduamato. Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, siapa nih yang bisa jawab? Apa saja struktur yang terdapat pada sebuah cerpen? Ini kan udah kita bahas minggu lalu, ya. Siapa yang berani jawab? Wah, siapa kira-kira ya? Uun atau Ratna? Uun aja. Uun aja lah. Oke, Uun, silakan Uun. Yang pertama orientasi, kedua komunikasi, yang ketiga resolusi. Benar, kira-kira jawab Uun? Benar. Betul. Betul. Yakin? Yakin. Pertama apa? Orientasi, Komunikasi, resolusi. Komunikasi dan resolusi. Betul, hebat Uun. Kita lanjut yang terakhir ya. Nah ini, apakah dalam kabar tersebut memuat struktur yang sama dengan struktur cerpen? Ada berapa tadi strukturnya? 3. Orientasi. Apakah dalam kabar tadi ada orientasinya? Ada. Bisa aja orientasinya apa? Bu, Rizka. Orientasinya itu pertama mengenalkan latar tempatnya, yaitu negeri Pangkaljuang. Ya. Lalu tokohnya ada Cinduamato, Putri Runduk, Raja Muda. Gitu. Oke, bagus ya, Masya Allah. Oh. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi itu berisi apa? Konflik atau permasalahan. Kira-kira tadi permasalahan apa yang ada dalam cerpen atau ya bukan cerpen, tapi dalam cerita Cinduamato tadi? Apa masalahnya? Lamaran dari Raja Muda ditolak oleh ayah dari Putri Runduk, Bu. Nah, apakah itu termasuk masalah? Bagus. Nah, yang terakhir ada resolusi. Resolusi berisi apa? penyelesaian Kira-kira apa penyelesaian masalah dari masalah Cinduamato tadi? Memendam perasaan. Memendam? Apa solusi atau penyelesaian dari masalahnya? Akhirnya Cinduamato diberi penghargaan. Nah, itu dia ya. Oke. Dan semuanya silakan untuk berkelompok sesuai dengan yang Ibu ajarkan tadi. Ada ya? Ya, Komisi nonton kok. boleh dibiasa. Paling rendah buat. Oke, berdasarkan yang Ibu sarankan tadi. Akhirnya bro. Untuk kelompok persiapan Ibu ini dari Ratna sampai dengan Aldo, catat ya tugasnya
Tapi yang pertama harus ditentukan dulu ya, apa orientasinya, apa komunikasinya, dan apa solusinya. Sederhana saja. Bu, kalau misalnya saya cuma bisa satu halaman kertas gimana Bu? Gak apa-apa. Oke ya. Yang penting berusaha membuat. Dan hari ini kita akan membuat sebuah cerpen dengan tema kebudayaan. Nah, boleh kebudayaan yang ada di tempat anak-anak ibu masing-masing, boleh juga kalau misalnya tahu dengan kebudayaan Jawa misalnya boleh. Nah, tentu yang dekat dengan kita pasti kita lebih paham. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, silakan bekerja dulu ya. Ibu akan membagikan kertas untuk masing-masing anak-anak ibu. Ikat ya. Ikat aja nak. Jadi ceritnya. Siapa yang mau bacakan ini? Kita serah aja lah ya. Biar agak siap berdasarkan. Kunci jawabannya. Masih di shoot nih punyanya nanti. Oke, kan aja dulu budaya apa yang mau diangkat. Setelah itu tinggal menentukan siapa tokohnya kira-kira, di mana latarnya. Ini boleh mulai dari ya. Sini ya, kan kan. Dan tengah kalian. Yang ada budaya di sekitar misalnya salah karena dari kamar itu tuh berkembang yang bisa diangkat nanti kan ada ganti fotonya siapa nanti sama angkat aja dulu boleh budayanya apa ada pertanyaan dulu bisa semuanya saya ini pokoknya siapa tadi? Selesai. Belum. Kira-kira yang membacakan cerpennya? Lihat Bu, lihat. Jangan mau. Gak mau. Bella mau. Siapa yang membacakan cerpennya? Pada nggak mau? Tapi kayaknya kita harus ice breaking ya. Siapa yang membacakan cerpennya? Setuju? Jangan berdiri dulu.
Baiklah, saya akan membacakan hasil cerpen yang telah saya tulis yang berjudul Janji di Bawah Tabua. Dia jauh di negari Pandai-Sike, Sumatera Barat. Angin berhembus lembut membawa aroma padi yang mulai menguning. Fatima, seorang gadis Minang berusia 16 tahun, duduk di depan rumah gadang keluarganya. Tangannya sibuk menenun kain songket, sebuah keterampilan yang diwarisi dari neneknya. Fatimah, apakah kau sudah selesai? Suara lembut ibu Fatimah, Mak Amai, terdengar dari dalam rumah. Dengan semangat baru, Fatimah meninggalkan kampung. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Oke, gimana kira-kira cerpen yang dibacakan sama Ella? Siapa ya? Sudah mengenalkan unsur budaya belum? Sudah. Oke, ya. Baik anak-anak ibu, silakan dikumpulkan masing-masing tugasnya. Nanti akan ibu nilai. Hasil maksud ibu, rubrik penilaiannya tadi sudah disampaikan ya. Ada dapat 4 nanti, ada yang tidak, silakan dikumpulkan. Sesuai kelompoknya. Ya, kelompok yang disisakan dari kelompok ini. Iya, terima kasih. Oke. Oke, kakak. Ini satu ya. Nanti ini Sarah. Ini kan sudah ada. Nanti Sarah tinggal. Terus baik semuanya, sudah selesai berarti kegiatan kita hari ini menulis cerpen. Nah, nih kita akan melaksanakan refleksi. Refleksi kita gimana Bu caranya? Refleksinya tinggal menjawab pertanyaan yang penting sekali sama saja ya. Oke, hal apa saja yang Anda dapatkan selama pembelajaran hari ini? Siapa yang mau jawab? Satu, oke, bagus Ulan, silakan Lan. Hal yang didapatkan selama pembelajaran hari ini tuh menulis cerpen sesuai dengan budaya masing-masing, Bu. Yang kita dapatkan hari ini adalah menulis bagaimana caranya menulis cerpen sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Kita bahas tadi. Yang kedua, kendala apa yang Anda temui selama pembelajaran menulis teks cerpen? Apa kendalanya? Apa masalahnya? Apa hal yang menurut anak ibu agak sedikit susah, sedikit membuat kendala di tengah kegiatan pembelajaran hari ini? Apa kira-kira?